Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel YouTube Agora dalam podcast Agora dengan tema Agora baru, semangat baru. Kali ini kita kedatangan tamu ketua dan juga wakil ketua Agora tahun 2021-2023. Monggo langsung saja kita langsung masuk ke perkenalan. Yang pertama, monggo Mas Ketua Pemuda Agora. Ya, saya Yoga Pratama sebagai ketua terpilih untuk periode 2021-2023 organisasi Agora. Ya, monggo wakilnya. Ya, perkenalkan, nama saya Farah Santosa Putra. Saya menjabat sebagai Wakil Ketua Agora periode 2021 sampai 2023. Ya, mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan, mungkin Mas juga bisa memberikan sedikit Agora itu apa gitu, Mas? Agora itu sebenarnya organisasi yang ada di Gedongan dan Singojayan Baru, Mas. Dulu itu ya Singojayan Baru itu merupakan pemekaran wilayah dari Singojayan. Jadi sekarang kita itu kalau secara administrasi memang berbeda kalau yang di Singojayan Baru itu. Tapi untuk pemuda yang di Singojayan Baru itu kebanyakan bergabung di Agora yang di Gedongan, seperti pendahulunya, seperti itu, Mas. Agora itu kepanjangan apa tuh, Mas? Agora itu kepanjangan dari aktivitas Gedongan Raya, Mas. Kalau didirikannya tanggalnya tanggal berapa gitu? Itu didirikannya itu tahunnya 1970. Untuk tanggalnya itu 1 Juni. Ya, mungkin itu sedikit tentang Agora. Nah, kita langsung masuk ke pertanyaannya ya. Kita buka sesi pertanyaan di podcast Agora pada kesempatan kali ini. Pertanyaan pertama, Mas juga. Oh ya, baik, siap. Apakah diperlukan seorang pemimpin itu memiliki sebuah visi, misi, dan tata nilai untuk mengelola sebuah organisasi? Oke, menurut saya sendiri visi misi itu sangat diperlukan ketua, karena visi misi itu yang bisa membimbing atau sebagai dasar dalam melakukan memimpin dalam organisasi. Jadi kalau kita ingin melakukan kegiatan atau action yang ada di organisasi itu, kita bisa mengingat apa visi misi yang kita buat atau rancangan untuk menjalankan suatu organisasi itu, Mas. Mungkin ada tambahan dari Mas Farel? Ya, mungkin Mas Farel punya pendapat sendiri ya. Ya, mungkin ada pendapat sendiri. Monggo, Mas Farel. Pentingnya visi misi. Ya. Nah, untuk itu apakah visi misi yang Anda selaku Ketua Agora periode 2021-2023 ini? Untuk visi misi saya itu berkaca dari pengurusan yang sebelum saya. Itu saya tidak bermaksud menjelekan atau sebagainya. Visi misi saya itu hanya ingin merapikan dan mendisiplinkan semua anggota yang ada di Agora. Karena kalau melihat dulu-dulu itu ya, dan menjelekan atau bagaimana, itu hanya untuk pelajaran kita aja untuk berorganisasi, untuk meningkatkan itu kita merapikan semua administrasi yang ada. Saya sendiri untuk merapikan semua administrasi sekaligus mendisiplinkan anggota saya apabila ada suatu kegiatan itu harus sesuai dengan SOP yang ada dan peraturan yang sudah disepakati bersama, gitu. Jadi manusia tidak pernah luput dari kesalahan, jadi kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan untuk menjadi lebih baik, begitu Ya, kan? gitu, Mas. Nah, ini terus bagaimana Anda cara Anda untuk merealisasikan visi misi Anda dengan anggota-anggota Anda sekarang? Oh, untuk merealisasikan hal tersebut sekarang kita mulai mencatat semua, Mas, dari segala kegiatan itu. Misal ada anggaran yang dipakai untuk kegiatan, kita catat
sudah kita rencanakan terlebih dahulu. Jadi misal ada kegiatan 17-an, kita juga kita rancangkan kira-kira anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan ini berapa, lalu bagaimana mekanismenya, SOP yang harus dilakukan pada pelaksanaan kegiatan tersebut, kita juga sudah bahas sebelum kegiatan itu. Dan pada saat waktu pembahasan itu juga kita berlangsung lama, Mas. Nggak langsung seminggu atau 2 hari gitu enggak. Kita ada kira-kira jangka waktu 1 bulan atau untuk mempersiapkan suatu kegiatan. Kita sebelum lanjut lagi kita kembali ke sebelumnya Mas. Jadi apa sih motivasi dari Mas Yoga sendiri untuk mencalonkan diri sebagai ketua Agora? Itu pasti ada motivasi yang membuat Anda terpanggil atau bagaimana gitu. Kalau motivasi saya sendiri Mas, itu kembali ke visi misi saya, karena ingin merapikan dan mendisiplinkan. Saya tuh melihat dari beberapa kepemimpinan periode itu ya banyak masalah itu karena kurangnya pencatatan Mas dalam Agora. Jadi administrasinya tuh kurang berjalan dengan baik. Selain itu beberapa masalah seperti seksi itu, misal satu orang seksi itu merangkap tugas. Nah itu juga, wah ini kok kayak nggak cocok sesuai tugasnya gitu Mas. Saya itu terpanggil, wah ini harus saya benahi. Karena menurut saya tuh pembenahan pada periode saya ini mungkin bisa membawa Agora yang lebih baik pada generasi selanjutnya. Saya tuh maunya itu organisasi itu meningkat tiap periode kalau bisa, gitu Mas. Nah, tadi kan ada sedikit menyinggung tentang adanya yang rangkap jabatan itu ya. Iya. Itu malah kayak orang yang punya jabatan yang sebenarnya itu kayak tersisihkan dan tidak bisa melakukan tugasnya gitu kan. Iya. Padahal dia punya potensi mungkin. Iya. Nah kita lanjut ke ini yang agak riskan ya Mas ya. Iya. Seberapa penting seorang pengelola sebuah organisasi Karang Taruna perlu memahami dan mengetahui tentang manajemen keuangan? Untuk mengetahuinya itu menurut saya sebagai ketua itu sangat penting Mas. Karena dengan mengetahui bagaimana manajemen keuangan, kita juga tahu anggaran yang setiap kegiatan itu harus dianggarkan berapa. Jadi kas yang kita miliki, Agora miliki itu tidak habis secara tepat dan tahu apa saja yang digunakan. Jadi kita tahu plot-plotnya gitu Mas. Jadi uang segini tuh untuk ini, uang segini untuk kegiatan ini. Jangan kok tiba-tiba wah ada kita harus buat kegiatan harus dihabiskan semua, itu juga tidak efektif Mas. Terlihat seperti menghambur-hamburkan uang. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi manajemen keuangan itu sangat penting. Berhubungan dengan dana soalnya, keuangan ya. Penting. Kalau nggak ada dana kan kegiatan kita juga nggak jalan gitu. Dan juga sambil belajar lah Mas kalau saya. Soalnya tuh dalam organisasi itu menurut saya nggak ada yang pintar, nggak ada yang kurang pintar, semua belajar. Kita sama-sama belajar di organisasi, jadi saling tidak ada yang menggurui tapi belajar bersama ya. Ya jadikanlah Agora ini sebagai media pembelajaran kita untuk bermasyarakat dan untuk organisasi di luar Agora. Ya, ini lanjut lagi terkait program kerja ya Pak ya. Jadi sebelumnya kan saya pernah ikut organisasi di luar Agora gitu ya. Itu menurut pengalaman saya itu setiap awal kepengurusan itu ada yang namanya rapat raker atau rapat kerja itu, jadi kayak pembentukan program kerja selama kepengurusan. Apakah di Agora Agora periode ini sudah mulai ada yang namanya kayak seperti raker untuk membahas program kerja yang akan terlaksana di
kepengurusan jenengan? Untuk rapat program kerja itu kami dari ketua dan wakil ya Mas, itu sudah meminta kepada setiap seksi itu untuk mengumpulkan program kerja beserta anggarannya Mas, anggaran setiap kegiatannya. Jadi proses perancangan ini sedang berjalan Mas. Ini kan saya masih hangat banget ya Mas, jadi ketua masih berjalan baru 3 minggu. 3 mingguan. Belum ada 1 bulan ini Mas. Jadi proses perencanaan ini baru berjalan, tapi ada kegiatan yang sudah berjalan dengan rancangan anggaran yang sudah ditetapkan. Mungkin Mas Farel mau menambahi kegiatan apa saja yang sudah berjalan? Mungkin itu program yang sudah terlaksana selama kepengurusan ini yang baru 3 minggu ini ya. Mungkin ada program-program yang sudah terlaksana atau perubahan yang sudah terlaksana dan sudah mulai terasa gitu. Oke Mas, untuk program kerja masing-masing itu sudah ada beberapa yang telah melaksanakan, seperti contohnya kayak si Humas itu sudah melakukan sensus anggota Agora, dan si Sosial sudah merancangkan kegiatan sosial seperti contohnya penyemprotan disinfektan kepada rumah-rumah di wilayah Gedongan dan Singojayan Baru. Dan yang akan dilaksanakan lagi adalah bakti sosial. Ya, kalau untuk si yang lain masih dalam proses. Sekian Mas. Mungkin ada tambahan dari Mas Yoga terkait itu program kerja yang sudah terlaksana? Ya mungkin beberapa itu Mas, tapi ada acara rutin itu besok ada karena mendekati Agustus itu ada lomba-lomba. Biasanya kan ada lomba-lomba di setiap desa. Nah itu kita ada lomba-lomba gitu, tapi berbasiskan online. Selain itu ini juga program kerjanya dari si dokumentasi IT sama minat dan bakat. Ini proker bersama. Sama-sama. Channel YouTube termasuk. Iya kan. Terus ini kan sedang ada pandemi gitu ya Mas ya. Ya. Itu apakah menghalangi Mas Yoga dan juga Mas Farel untuk mengumpulkan anggotanya untuk membahas sesuatu yang penting atau program-program kerjanya? Oh ya Mas, adanya pandemi ini jelas mempersulit mobilitas kita dalam merencanakan suatu kegiatan atau merencanakan acara, itu jelas mempersulit. Nah, tapi mensiasati mobilitas kita yang semakin susah untuk bertemu, kita sekarang mencoba dengan platform baru Mas untuk rapat-rapat dan diskusi itu. Kita mencoba platform Google Meet itu untuk rapat diskusi itu untuk Google Meet, untuk menggunakan platform Google Meet itu Mas. Jadi sambil meraba-raba lah Mas. Ya sekalian belajar juga ya di era yang udah mulai maju Ya. ini, masa tidak ke teknologi? Ya, karena menurut saya itu teknologi itu selalu berkembang. Jadi kita harus memanfaatkan teknologi itu semaksimal mungkin. Tapi jangan sampai teknologi itu memanfaatkan kita Mas. Jadi Yang baik kita harus, saring. ya kita saring. Kita harus mengendalikan juga. Jangan sampai teknologi itu mengendalikan kita. Jadi kita juga meraba-raba sambil bagaimana ini Pak kalau rapat pakai platform online itu. Ya, tapi itu anggotanya udah bisa semua tuh Mas? Apa masih ada yang belum mau diajak kayak gitu atau belum bisa? Ya beberapa masih ada Mas. Namanya juga masa peralihan belajar itu kan ya, masih ada beberapa. Tapi ya kalau dilihat dari partisipasi dan antusias anggota itu juga sudah lumayan banyak Mas. Kemarin ini juga kita habis bekerja sama dengan KKN yang ada dari UPN Veteran Yogyakarta.
Ya Mas Farel ya, itu kita mengadakan pelatihan untuk seperti fotografi kemarin ada itu. Terus penyuluhan tentang bencana itu juga ada Mas. Penyuluhan tentang itu ya, antisipasi gempa bumi itu. Ya, betul, Dan betul. itu sakti sekali, paginya langsung gempa. Iya, itu langsung kita praktekkan. Langsung kita loh, praktekkan Pak. di pagi harinya. Iya. Langsung kita praktekkan. Itu kita kemarin juga sharing Mas antara pemuda dengan KKN itu. Kita sharing bagaimana biar mengolah Uang dan cara berorganisasi yang Yang baik baik. dan benar. Ya, kita saling bertukar pikiran. Oke, ya. Yang terakhir nih, pertanyaan terakhir dan penutup untuk Mas Wakil Ketua. Wakil Ketua sendiri kan setahu saya itu bertugas untuk bertanggung jawab atas kesatuan anggotanya gitu, anggota-anggotanya. Jadi gimana sih strateginya Mas Farel itu untuk merangkul adik-adiknya biar bisa kompak dan memajukan Agora dan Dusun Gedongan ini? Ya. Kalau dari saya dan Mas Yuda untuk merangkul anggota-anggota baru dan lama itu caranya ya satu mengajaknya kita ajak lewat pembicaraan langsung atau dari WA. Kalau dari WA tidak bisa, ya udah kita parani aja ke rumahnya. Kita datangi. Itu Mas. Jadi membangun kepercayaan juga ya, biar mereka juga membangun tanggung jawab mereka. Betul. Ya mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan untuk episode pertama ini. Kembali lagi di episode selanjutnya ya Mas. Langsung penutup, semoga apa yang telah disampaikan oleh Mas juga itu bisa tercapai dan menjadi kenyataan. Kita bersama-sama membangun Agora menjadi Agora yang lebih maju. Jaya terus